Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun balik lagi bersama saya Dwi Arel di segmen bisnis podcast Ciao Ekam. Kali ini kita kedatangan owner kopi yang cantik banget ya. Namanya Mbak Florenza Fembri. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Rel. Ya, kayaknya namanya panjang ya. Kita panggil Mbak Flo aja gimana Mbak? Oke. Produknya bernama Beli Kopi. Apa kabar Mbak Flo? Alhamdulillah sehat Mbak Rel. Iya. Jadi selama pandemi Mbak Flo kira-kira apa nih kegiatannya selain dari produksi kopi? Jadi ibu rumah tangga, dua anak, sama ini usaha ini. Sama usaha beli Beli kopi kopi. ini ya. Tertarik nih. Kenapa namanya Beli Kopi? Kok Ya. gampang banget ya? Sebenarnya udah banyak yang nanyain ya kenapa namanya beli kopi. Kayaknya mudah diingat ya. Tapi terinspirasinya kalau pas kita di warung itu pemilik warungnya saya tanya beli apa? Beli kopi. Nah, jadi dari situ saya singkat namanya jadi Beli Kopi gitu. Gampang banget ya inspirasinya nih Mbak. Kok tertarik dengan produksi dengan usaha kopi Mbak? Sedangkan banyak kan usaha-usaha yang lain kan? Jadi ini awalnya dari kecintaan suami saya. Dari masa sebelum nikah itu memang udah suka banget sama kopi. Jadi pas nikah ini dia makin gila aja minum kopinya. Jadi dia minta cariin kopi yang enak. Nah saya ingat kalau Lampung ini terkenal sama kopi robustanya. Jadi mulailah pencarian Mbak Arel. Cari-cari kopi robusta mana, akhirnya pilihannya jatuh ke robusta Lampung Barat. Lampung Barat gitu. Jadi ini kopi dari Lampung Barat ya, gitu. Daerahnya di Suwoh atau di mana? Di Sekincau. Mbak Flo, di Lampung ini kan banyak nih usaha kopi ya, gitu. Nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak deh kira-kira. Kok ini banget gitu? Jadi Berani banget ya guys. benar banget sih yang Mbak Arel bilang tuh pesaingnya tuh aduh banyak sekali karena memang pusatnya kopi robusta ekspor yang ketiga terbesar di Indonesia itu dari Lampung. Jadi sebenarnya kami ini lama tinggal di Jakarta, jadi pasarnya itu justru bukan di Lampung dulu Mbak. Jadi ngambilnya di Lampung, dipasarinya di Jakarta, Bandung gitu. Jadi istilahnya alhamdulillah sih sudah besar duluan namanya di luar daripada di sini. Oh gitu. Udah berapa lama Mbak kira-kira usaha kopinya? Kalau yang resminya sih per Oktober 2020, tapi sebelum Oktober itu sudah mulai untuk kemas-kemas kopi. Gitu. Tapi emang belum ada izinnya. Berizin itu mulai Oktober. Jadi sekarang udah adakah izinnya? Sudah lengkap? Udah ada izinnya, belum lengkap banget. Untuk izin itu sudah PIRT itu on proses. Kalau hakinya sudah kita daftarin. Halalnya ini ikut binaan, jadi nunggu waktu. Iya benar, karena secara nggak langsung ini masih kurang lebih setahun lah ya jatuhnya ya usahanya. Lihat ini eksklusif banget guys, lihat nggak, cantik ya, Makasih. gitu. Ini benar-benar pangsa pasarnya nggak mungkin menengah ke bawah dong ya, bener nggak? Mangsa pasarnya itu sebenarnya menengah ke atas, tapi kita juga coba menjangkau untuk menengah ke bawah dengan varian dari kemasan itu sendiri Mbak. Jadi ada varian yang saset, misalnya orang mau coba-coba dulu kayak apa sih penasaran, itu kita kasih yang saset gitu. Ntar ketagihan. Ini saset? Iya, saset. Nah ini saset kalau boleh tahu berapa gram? Itu Beratnya? 30 gram Mbak. 30 gram dan berapa harga satu? Itu harga 8.000. 8.000 tuh. 8.000. Kayaknya untuk sekali atau 2 kali pakai ini? Itu 2-3 sih. 2-3 8.000 rupiah. Lumayan murah untuk kemasan yang eksklusif kayak gini ya. Kalau yang ini nih Mbak, Kalau yang itu berapa kemasan berat? 100 gram Mbak. Ini ada 3 ya guys. Ini ada yang paling gede, ini berapa? 250 gram Mbak. 250 gram harganya berapa? Kalau kita jual end user dia 45. 45. Kalau yang ini Yang 200. itu 200 gram itu end usernya 35. 35. Kalau yang ini 100 gram ya? 100 gram. Itu end usernya End usernya harganya di angka 28. 28. Packagingnya itu luar biasa ya guys, lihat deh. Buat oleh-oleh gitu ya, cakep banget gitu. Ada lagi nih
Ini apa? Ini apa Mbak Flo? Sendok. Oh sendok. Saya kira Udah ini dikasih sesuai takaran Mbak Arel, jadi nggak usah bingung-bingung lagi nyari sendok gitu. Gitu. Ini jadi ada bonusnya lah ya, Iya. sendok ya. Sendok. Keren banget. Terus ini packagingnya juga. Nah, untuk yang ini isinya apa ini kalau yang kayak gini? Kalau yang itu 50 gram isi 2. Oh, 50 gram. Kalau yang 100 gram dia isi 1 Mbak. Tapi ini kayaknya diisi. Oh iya, Nah, benar-benar. 50 gram. Jadi ini isinya kayak gini ya. Kalau yang 100 gram 2. Kalau yang 100 gram 1 Mbak. Oh, kalau Di 100 dalam gram ini 1. 50 gram ada 2. 50 gram. Jadi lebih kecil lagi ya. Ya lebih kecil lagi. Packagingnya. Untuk segini nih harganya berapa? Sama kah? Kalau satuan dia kan 50 gram itu kita lepas harganya 18.000. 18.000. Tapi kalau misalnya dia satu packaging itu dia harganya 33.000. Iya, udah sama ininya ya. Mm-mm. Bonus sendok dan Sendok dan ada thanks card-nya. thanks card. Ada thanks card-nya. Coba kita lihat. Saya buka lagi ya. Ada thanks card-nya. Oh, saya kepo. Oke, baiklah. Oh iya, ada thanks, kayak ada ucapan terima kasih gitu ya. Gitu. Oke, keren nih untuk bingkisan atau oleh-oleh. Dan ini apa lagi nih? Ini ada apa? Ini gula. Kah? Iya. Jadi Saya kepo. Saya kepo. Ini lucu ya kan sendoknya. Ini sendok untuk gula. sendok untuk gula. Jadi kita kasih kalau misalnya orang request untuk white sugar atau brown sugar itu bisa. Sekarang sih kebanyakan padahal milihnya lebih ke brown sugar Mbak Arel. Brown Karena sugar. menurut mereka selain lebih sehat tesnya beda. Iya sih bener juga. Brown sugar ya guys. Kalau yang nggak tahu gula merah. Iya kan. Nah ini dikasih. Oh ini kalau mau ininya ya, gitu ya. Gula. Ini kayak ada tatakan. Ada tatakannya juga. Ada kalau untuk yang kemasan hampers. Oh, yang ada hampers. Ada keranjangnya. Oh ada bisa buat hampers juga. Hampers itu atau- untuk bingkisan ya, untuk ngirim-ngirim ke orang gitu ya Mbak ya. Semacam parcel Mbak. Parcel bener. Apalagi mau lebaran nih kayaknya banyak parcel. Ini udah ada yang kebuka nih kopinya. Kalau boleh tahu Mbak, variannya apa aja nih untuk kopi, beli kopi? Kalau di kopi kita satu fokusnya benar-benar yang di grade premium. Grade premium. Jadi mungkin warnanya lebih light ya Mbak, yang lebih terang ya. Karena Light. kita selain bijinya emang red cherry, yang premium memang semuanya biji red cherry. Tapi untuk roastingnya kita di level yang medium Mbak. Jadi nggak dark, dia hasilnya light. Light ya. Beda kalau misalnya kopi yang terlalu dark, roastingnya dia gelap. Gelap Nah, banget. Kalau itu Jadi saya mau cicip sedikit sih ya. Saya kepo kalau sama kopi, beneran saya kepo. Jadi baunya juga kopi banget ya, nggak ada campuran sama sekali, nggak ada guaranteed ya, campuran. dijamin. Aku mau cicip dikit deh. Karena kadang-kadang kopi itu rasanya beda ya. Kalau ada bijinya sih sebenarnya enak bijinya. Cuman nggak ada. Jadi Lupa yang bawa ada aja. Lupa bawa bijinya katanya dia oke. Lembut banget ya Mbak. Ya halus ya gini. Gitu. Untuk grindernya itu apakah semuanya selembut ini? Apa ada yang by order, tergantung, ada yang kasar atau gimana? Semua grinderannya itu halus Mbak. Oh, Karena halus. mereka mintanya memang yang sedikit ampas gitu. Jadi bisa untuk mix and match dengan jenis minuman yang lain gitu. Sangrai atau di open? Di sangrai Mbak. Di sangrai. Masih secara manual kah atau ini? Kalau ini kita mulai konversi sih, tadinya itu dia manual tradisional pakai wajan yang yang lebar itu zaman dulu. Tapi sekarang udah mulai konversi karena kebenaran petani kami itu dapat bantuan dari pemerintah untuk menaikkan level produksi gitu. Enak banget ya guys. Rasanya itu enak di mulut tuh. Ya robusta banget ya, pahit. Karena kalau arabica itu kan agak asam ya, Iya, gitu. asid banget. Dan ini roastingnya juga pas banget, jadi nggak pahit tapi nggak getir banget gitu ya. Terus udah gitu halus, memang halus banget sih. Jadi kalau dikasih air memang nggak ada ampasnya ya Mbak ya, gitu kayaknya sih, kayaknya nggak ada ampasnya. Nanti kita coba deh ya.
dites. Terus ini ada apa lagi ini? Keren-keren banget sih. Sebenarnya jualan kopi apa sama apa ini ya, Mbak? Saya kok jadi kepo. Pintar, lihat sendoknya guys ya. Terus lihat, ini katanya tatakan ya, Mbak ya? Tatakannya. Lihat tuh, unik kan? Gak ada loh yang jualan kopi kayak Mbak Flo baru ini gitu. Jadi boleh sedikit cerita? Boleh, menjelasin? Jadinya silakan. ini kan di sini kita ada brosur. Di sini kita semuanya itu membantu petani kopi menaikkan kualitas hidup mereka dengan cara mendistribusikan hasil produksi mereka. Jadi kayak secara langsung ini kopi itu dalam bentuk bubuk kan berarti terdistribusi secara langsung dikonsumsi. Kemudian ada Mbak sampingannya lagi seperti biji-biji hasil sortiran itu, kebetulan saya nggak bawa, itu dijadikan tasbih. Tasbih dan gelang itu ada sudah diproduksi di yang kualitasnya kurang baik itu yang biasanya dibuang, jadi di ini ya dijadiin kayak semacam kerajinan gitu maksudnya. Tasbih dan gelang Mbak. Tasbih dan gelang. Kemudian untuk bila kopi yang sudah berumur itu biasanya kita buat kayak tatakan yang tipis tadi itu. Batangnya kan nggak sekokoh tapi ambium. cakep banget ya. Nah, itu sebenarnya campuran Mbak. Jadi memanfaatkan yang ada. Iya, kalau dulu taunya batangnya kalau udah tua dibakar ya, jadi kayu bakar ya, iya, gitu. Benar. Ini kayaknya nggak cuma dipotong doang deh ini ya. Di gerinda Mbak. Jadi diadusin. Iya. Ya, keren banget guys ini. Ini kalau dijualkah atau memang cuma dibeli kopi aja untuk souvenir dibeli kopi? Jadi ini kita otentik. Jadi kalau untuk pemesanan hamper sama custom yang lainnya kita sesuaikan, misalnya untuk yang dalamnya nanti ada gelas kita pasti kasih tatakan, atau misalnya dalamnya tumbler, ada juga tumbler yang custom kita kasih wadah spoon untuk membungkus si tumbler itu gitu. Sebenarnya beli kopi ini nggak cuman produksi kopi ya, jadi ya. Gitu. Intinya sih kopi Mbak, cuman nggak hanya melulu tentang kopi bubuk gitu. Kita manfaatin lagi yang lainnya. Bisa jadi galeri dong. Bisa jadi galeri ya. Amin. Keren banget gitu, dijadiin galeri dan kayaknya eksklusif. Ini simple tapi eksklusif banget gitu ininya, packagingnya eksklusif, terus unik juga gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, pemasarannya sampai di mana aja? Untuk pemasaran udah di luar Lampung lebih besar daripada di Lampung, seperti di Medan, di Jakarta, Bandung, Bali, sampai Papua juga sudah. Keren. Ada gerainya atau itu reseller atau gimana? Jadi untuk sementara ini kita buka untuk kemitraannya reseller dan dropshipper. Kita sudah ada maklon 1. Maklon, baru dengar. Boleh tahu maklon? Jadi maklon itu dia ngejual lagi tapi pakai brandnya dia. Oh, itu namanya maklon. Saya tanya cuma reseller. Oke. Jadi beli kopi itu dikasih kepada seseorang, terus dia packaging dengan merek dia sendiri. Untuk packagingnya dia konsepnya pakai kita, tapi untuk brandnya dia pakai sendiri nama dia. Itu di daerah mana? Itu di daerah Bengkulu. Oh gitu. Keren ya, maklum namanya ya. Terus pasti pastinya ada di medsos dong ya? Iya, ada di Instagram kita. Instagramnya apa Mbak? Instagramnya @blikopi_id. Terus kalau di Facebook? Kalau di Facebook masih pakai nama personal, Florenza. Oh gitu, oke. Terus kalau seandainya mau kita beli Mbak, langsung WA atau datang ke ini punya gerai ya, rumah produksi? Sebenarnya rumah pribadi, cuman di rumah itu ntar kapan-kapan tim datangnya ke sana ya. Siapa yang mau? Jadi aku buat itu di rumah ada displaynya. Kemudian ada studio kopinya juga. Tuh ada studio kopinya. Jadi kalau mau yang di daerah sekitaran Bandar Lampung, kalau yang mau beli bisa datang ke rumah Mbak Flo ya. Di daerah mana Mbak? Di Kemiling kita di Perum Spring Hill, Blok Metis 7 nomor 6, Kemiling Permai Barat. Kalau untuk online kira-kira di siapa yang bisa dihubungi nomornya? Nomor saya kebetulan adminnya masih tunggal Mbak, saya tinggal sendiri. Luar biasa ya Mbak Flo ya.
Ini produksinya ngomong-ngomong Mbak Flo sendiri apa ada yang bantu nih? Jadi kalau untuk packaging, kemudian distribusi dan pemasaran itu saya ada hire pegawai satu. Tapi untuk maintenance sosial medianya itu saya sendiri. Keren ya. Gitu dipegang sendiri. Perharinya nih udah ngeluarin berapa kilo atau berapa ini? Mungkin hitungan kita reviewnya 1 bulanan ya Mbak. Iya. Alhamdulillah sih 1 bulan itu dia 10-15 kilo. Itu di luar yang custom. Di luar custom. Lumayan juga ya. Dan kalau 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun udah seperti itu, padahal di masa pandemi kayak gini ya, gitu Mbak Flo masih itu berjalan banget ya, berarti ya nggak stuck ya Mbak ya, gitu. Oke, jadi untuk rumah produksi itu cuman untuk gerai apa memang kopinya diolah di rumah produksi? Kalau yang di rumah kemiling itu untuk pemasaran dan pemasaran barang, benar. Ya. Tapi kalau untuk pengolahan biji dan penggilingan itu kita ada di Lampung Baratnya, ada sendiri gudangnya. Gitu. Jadi nyampe ke Bandar Lampung itu udah dalam kondisi udah tinggal di packaging gitu ya? Dalam bentuk biji dan bubuk. Gitu. Ada yang pesen biji juga kah? Ada Mbak, biasanya untuk kafe. Iya, untuk kafe karena kafe grinder sendiri ya. Betul. Mereka maunya biasanya nggak semuanya mau halus ya. Benar. Ada yang kasar, ada yang ini. Benar. Biasanya kalau daripada by order pusing, terus nggak ketemu, ya benar juga. Di Bandar Lampung nih Mbak, kalau boleh tahu, di mana aja kita bisa nemuin beli kopi selain dari rumah produksi? Alhamdulillah kita udah kerjasama dengan beberapa gerai UMKM bareng, seperti kayak di BDC, kemudian gerai Al-Furqon, lalu di Bazar kita juga ada Bazar. BDC yang mana nih? Yang di Gang Ratu apa yang di Pasar Tengah? Yang di Pasar Tengah. Yang di Pasar Tengah, ya punyanya Bang Obeng. Bukan, Bang Obeng yang jaga ya, halo Bang. Kalau yang di Al-Furqon di Masjid Al-Furqon ya, di Lungsir ya, lantai 2 gitu. Belum kesana sih, mereka udah banyak yang Mbak Arel main dong ke sini gitu ya kan, UMKM itu nanti sana deh main gitu. Terus di mana lagi? Sama di ini Mbak, di rumah makan Padang Minang Indah. Minang Indah itu kalau nggak salah ada 15 rumah makan deh. Tahu benar. Dan semuanya apakah ditaruh semua? Belum semua Mbak, belum semua. Permintaannya belum sanggup. Iya benar, 15 masalahnya ya, dan itu tiap hari ya gitu. Rame sekali, alhamdulillah. Untuk para petaninya nih ya, petani kopinya gitu, apakah perseorangan atau binaan? Jadi kalau untuk petani kopi kita ada koordinatornya Mbak. Ada koordinator. Jadi lebih mudah untuk mengontrolnya. Semuanya binaan. Tadinya sih kita swadaya sendiri binaan. Kemudian ternyata pemerintah tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut produksi kopi ini. Nah akhirnya pemerintah turut serta membantu untuk produksi alat-alatnya seperti itu, konversi alatnya lebih ke modern, ikut membina juga. Membina dari petani ya, dari paling bawah gitu ya, dari petaninya. Kalau boleh tahu binaan mana ini? Kalau untuk petaninya sendiri dia ikut binaan Pemkab Lampung Barat. Petaninya ya, yang di Lampung Barat ya, gitu. Terus kalau untuk produksi kopinya? Produksi kopinya kebetulan ini ada binaan startup Mbak, startup dari Jakarta. Karena kebetulan tinggalnya dulu lama di Jakarta Mbak. Jadi di sana kalau untuk pemerintahan masih belum belum bekerja sama, lebih ke startup dan perusahaan. Gitu. Jadi binaan mana? Binaan Edukasi 40 Mbak. Edukasi 40. Kayak saya sering dengar deh itu. Boleh Mbak dibuka. Boleh dibuka ya. Nanti kita bahas itu. Nanti kita panggil deh itunya owner Edukasi 40-nya ya. Jadi kalau binaan kira-kira nih Mbak, keuntungan dari binaan itu apa aja? Yang saya rasain banyak sekali Mbak. Salah satunya tadinya buta tentang perizinan, ternyata penting sekali perizinan itu. Akhirnya mau tidak mau mengurus perizinan itu. Kemudian yang kedua itu dari upskilling. Jadi upskilling itu dia upgrade knowledge gitu loh. Kayak pemasaran, bisnis ya, tentang bisnis. Betul.
itu penting sekali. Karena kalau kita taunya cuma dagang doang dan offline, di zaman sekarang kayaknya sulit banget ngelawan yang dari luar, ataupun ngelawan nggak cuma dari luar kota, dari luar daerah ya, tapi dari luar negeri juga kayaknya. Kalau kita pengalamannya kurang, kayaknya untuk ngejual sampai jauh ataupun besar itu sulit kayaknya. Sebenarnya binaan-binaan ini perlu juga ya Mbak, kayak dari pemerintah juga. Apakah itu ngebantu banget nggak sama kayak petani-petani gitu? Kalau pemerintah pasti berperan serta ya Mbak ya, karena kan semua regulasi itu mereka yang atur untuk peraturan-peraturannya. Jadi sebenarnya pemerintah itu mempermudah untuk regulasi pemasaran gitu. Tadinya kita belum tahu bagaimana harus melempar barang-barang kopi-kopi ini, dibantu sama pemerintah untuk channel-channelnya. Apalagi baru ya Mbak Flo di Lampung gitu. Yang udah lama di Lampung juga malah nggak tahu Mbak sebenarnya. Oh gitu. Iya, banyak yang nggak tahu karena dari sekian banyak yang datang ke sini pun mereka terkadang swadaya, bukan binaan gitu. Hanya beberapa yang binaan dan kayaknya terkendala gitu. Kira-kira bisa mudah caranya untuk jadi binaan-binaan itu gimana? Oh, kalau untuk yang menjadi binaan itu gampang sekali Mbak sebenarnya. Binaan pemerintah misalnya. Binaan gitu. pemerintah ya. Kalau untuk binaan pemerintah ini kebetulan saya baru masuk ke dinas koperasi. Jadi kita datang ke dinas koperasi kota, itu nggak langsung diterima produk kita, bukan ditolak ya, maksudnya dikurasi. Iya, dikurasi ya. Produknya dikurasi, tujuannya apa? Supaya kita ini belajar untuk memperbaiki. Karena produk itu bakal terlihat bagus karena kita belajar kan, naik kelas yang tadinya biasa, produknya karena kita belajar bisa jadi produk yang bagus dan layak dipasarkan. Layak dipasarkan, harganya juga bisa up ya, hanya dengan packaging. Kadang-kadang isinya sama loh guys, tapi kalau packagingnya itu cantik dan elegan kayak gini gitu, pasti mahal. Iya kan Mbak? Gitu. Jadi sebenarnya simple, kayak yang aku lihat tuh ya, banyak UMKM yang di pelosok-pelosok produknya bagus-bagus Mbak, tapi mereka itu karena bukan binaan ya, mereka nggak paham gitu, dibungkus dengan plastik-plastik biasa aja yang seharusnya itu bisa ngejual banget, akhirnya nggak ini kan gitu. Sayang padahal produknya bagus yang ada. Makanya sebenarnya nggak cuma untuk Bandar Lampung ya, seharusnya binaan-binaan itu sampai ke pelosok-pelosok gitu, kayak makanan-makanan, kayak produksinya anak-anak orang-orang Lampung ini luar biasa Mbak. Iya. Gitu. Luar biasa banget gitu. Ke Tubaba, ke Waikanan, ke ini banyak teman-teman yang luar biasa produknya. Tapi karena mereka keterbatasan, akhirnya hanya beberapa orang yang bisa sampai ke Bandar Lampung, baru bisa dibina. Yang di sana kayaknya kurang. Iya. Gitu. Jadi memang nggak semuanya bisa dibina ya ternyata ya. Kalau sama dinas gitu maksudnya. Dari kemauan kita Mbak, kitanya mau upgrade apa enggak gitu. Kalau mereka selalu memfasilitasi sih Mbak. Cuman kadang-kadang ribet, kayaknya udah ngebayangin ribetnya dulu. Iya benar ya. Terus seringkah Mbak Flo selain dari ini ya, online sama reseller dan itu tadi, offline-nya gitu, ikut-ikut bazar kah atau apa gitu? Ikut bazar Mbak. Ikut bazar juga. Kita ikut bazar keliling. Misalnya tiap hari Sabtu atau Minggu kita bisa di titik A, besok kita di titik B. Pengenalannya ya secara langsung untuk lokalnya ya. Benar, gitu mengenalkan ya. Mbak. Oke Mbak Flo, sebagai ownernya Beli Kopi, silahkan kalau mau promosi produknya gitu. Untuk sahabat Cawo Ekam yang di rumah, bagi pecinta kopi, bisa untuk membeli produk Beli Kopi. Dengan membeli produk Beli Kopi, kalian sudah mendukung petani kopi meningkatkan taraf hidup dan mendukung gerakan pemerintah dalam gerakan Go Green dan Reusable. Terima kasih. Oke, keren banget. Minta sedikit motivasi dari Mbak Flo yang sebagai pengusaha ya. Wanita sebagai pengusaha yang keren, bisa bertahan di masa pandemi yang luar biasa ini, yang teman-teman di luar banyak yang usahanya stuck, beralih usaha dan
nggak bisa bergerak. Tapi nyatanya kalau dalam 1 bulan beli kopi bisa 15 sampai 20 kilo ya, luar biasa kan, berarti gitu bisa bertahan. Sedikit motivasi untuk bertahan dan kelanjutannya gimana untuk teman-teman sahabat-sahabat cowok kami yang di rumah. Oke, untuk teman-teman yang merasa bahwa usahanya saat ini kok belum ada hasil, kemudian kok tidak seperti usaha tetangga lebih maju, jangan putus asa, tetap kerjakan passionnya, kemudian upgrade pengetahuan itu penting sekali, karena kita akan tahu bahwa kita berusaha itu gak hanya menurut kita itu baik, tapi kita juga harus imbangi dengan pengetahuan yang mumpuni. Jadi usaha kita juga bisa berkembang. Tetap semangat ya. Keren ya motivasinya. Jadi intinya adalah belajar ya Mbak. Iya. Belajar dan belajar gitu. Jadi nggak boleh ngerasa cepet-cepet puas mungkin. Iya, betul. Ya. Karena kalau kita udah ngerasa puas, pasti kita berhenti untuk belajar, untuk koreksi dan untuk lebih baik lagi. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Flo untuk bincang-bincang kita sore hari ini. Kesempatan waktunya ya kan, gitu. Kapan-kapan kita main ke, Ditunggu loh. iya. Main ke rumah produksinya gitu. Semoga usahanya lancar. Amin. Terus tetap semangat dan diberkahi. Mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan. Amin. Kedepannya sama-sama ngebantu teman-teman yang lain juga. Betul. Iya. Oke, kita akhiri dulu podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.